Ada tokoh namanya Melati, Oke. gitu. Seperti figur bukan mencontoh tapi terinspirasi dengan Susana. Kan film horor ada yang yaudah gue kaget, tapi ngebuat orang lu jadi takut ke kamar mandi sendirian tuh emang effortnya lebih sulit. Ini hantu cowoknya. Pocong aja kita nggak tahu sebenarnya cowok apa cewek. Tapi mostly cowok ya. Pocong Jeffrey cowok. Oh cowok. Ya, pocong Mumun cewek. Halo teman-teman semua, balik lagi di Breakdown Bros Podcast episode 56 bareng gua Nandika, dan kali ini tetap dengan tagline It's Nothing But Movies karena gua kedatangan satu aktris dan juga sutradara yang baru aja memulai proyeknya film horor dari Catch Play. Nah, langsung aja kita announce Alexandra dan juga Billy Christian. Tepuk tangan dulu semuanya. Yay. Aku baru Ada kenal kalian back berdua. sound-nya. Ada back sound-nya ya? Tapi aku baru kenal sejujurnya sama kalian berdua. Selamat datang di Kincir. Apa Iya. kabar kalian berdua? Apakah feeling good? Oh Baik. yes, of course. Walaupun filmnya not feel good, horor ya. Lost Man Melati namanya. Itu Lost Man Melati, apakah bercerita tentang Lost Man atau itu hanya sebuah judul, Mas Billy? Tentunya, tentunya tentang Lost Man Melati. Tentunya tentang Lost Man, Oke. ya seharfiah itu. Seharusnya tentang Yes. Lost Man. Nggak bisa dikit aja gitu di-spill cerita basicnya seperti Bisa. apa tuh Mas Billy? Bisa dong. Jadi Lost Man Melati itu bercerita tentang seorang pemilik Lost Man bernama Madam Melati yang diperankan oleh Alex di sini, Oke. Oh, iya. yang memiliki rahasia Oke. yang membuat siapapun yang nginep di sana nggak bakal bisa balik lagi. Oke. Nah, itu premisnya. Jadi bajunya sih udah kayak gotik-gotik gitu ya. Yes. Pertama kali dapat project ini, Alex gimana perasaannya? Ditawarkan langsung jadi madam. Jadi sebenarnya ini project sudah ada dibicarakan oleh Billy dan Mike Wilwan 2 tahunan ya Bill, gitu. Jadi bukan sesuatu hal yang baru kemarin, oh kita bikin deh gitu, enggak. Oke. Jadi mereka ini sudah, dulu kita stuck dengan adanya pandemi, ya kan? Semua. Iya, bukan kita semua, Semua. ya kan. Terus Billy pertama kali datang ke Infinite Studio, ya kan, karena dia lagi syuting folklore Ya, waktu HBO. itu. Dia lihat studio Infinite, terus dia berkreasi gitu. Wah, gue pengen bikin konten di sini, kan konten kan, punya konten kan, gitu. Ya udah bikin aja gitu. Tiba-tiba nggak lama pandemi deh. Apa waktu itu udah pandemi, aku lupa antara itu. Kita bisa ngapain ya gitu loh. Apa yang bisa kita lakukan di situasi yang seperti ini tapi kita tetap bisa berkreativitas. Oke. Nah, muncullah ide. Dia ngomong sama Mike, tangtung namanya si pertama namanya Melati aja, kata ke Lost Man. Oh, pakai Lost Man, Melati doang. Ada tokoh namanya Melati, Oke. gitu. Seperti figur bukan mencontoh tapi Terinspirasi. terinspirasi dengan Susana, gitu. Oke. Tapi di sesuatu yang berbeda lah, gitu. Hmm. Yuk kita bikin sesuatu yuk, gitu. Jadi pertamanya itu bukan series dan bukan film. Nah, pada saat mereka berdua berkolaborasi, aku tuh udah di situ dan aku mereka sudah mutus, ya udah Lex, kamu aja lah, kamu kan udah tinggal di Batam segala macam. Oke. Yuk kamu jadi melatinya gitu loh. Oke. Pas dapat peran ini, merasa jadi beban gak sih? Untuk menakut-nakuti manusia? Oh, sebenarnya nggak menakuti, salah. Bukan menakuti? Bukan. Apa dong kata-kata yang cocok untuk Lost Apa Man dong Melati ya? ini? Untuk melati maksudnya. Untuk Melati. Jadi salah loh kalau melati di sini tuh menakut-nakuti gitu. Jadi tidak bisa dikasih tahu nampaknya. Bisa. Oke. Dibilang sejus juga enggak, ya kan? Dibilang ramah juga enggak. Oke. Oh, lebih Intimidatif. Yes. Yes. Intimidatif. Ya. Oke. Memanipulasi, Memanipulasi. intimidatif, ya kan, misterius gitu. Oke. Perbedaannya untuk kan sebelumnya kan film horor kan jadi karakter yang ditakut-takutin nih, Iya. ya kan? Iya. Tapi sekarang jadi karakter yang intimidatif. Iya. Menurut Alex, perbedaannya pas melakukan proses syuting itu signifikan nggak? Aku jujur dari yang awal idenya mereka itu kayak agak oke gitu kan. Tiba-tiba semakin berjalannya bulan dan tahun berkembang. Ternyata perkembangannya cukup. PR-nya banyak ya, Lex. Nah,
Gue bilang ntar dulu nih, gue bilang gitu. Capek ya gue bilang gitu. Nggak, pasti bisa. Oke, nah tapi memang aku selalu tanya gitu sama Billy, sama Mike segala macam. Menurut kamu kalau segini gimana? Kurang lebih jadi kan sama mereka aku tuh disetel gitu kan. Disetel, bahasanya disetel. Disetel tuh Oh diapain? enggak, maksud disetel. Disetel. Di Di-adjust. di-design, di-create, di-tune up lagi ya. Setel radio. Disesuaikan. Disesuaikan. Enggak, disetel Oh, benar. disetel benar. Jangan diubah. Disetel. Disetel. Kita agak vintage sih bahasanya. Oh, nggak bisa. Iya. Disetel. Iya, disetel. Saya sepakat dengan kata-kata itu. Abis disetel, terus Ya jadinya ya si Melati ini adalah gitu. Oke. Jadi karakter yang begitu gitu. nah prosesnya referensi untuk membuat karakter Melati ini dari mana aja Mas Billy? Nah, gue sama Mike Peluan, kita pengen nyiptain ikon horor Indonesia setelah Suzana ya. Oke. Jadi kita tahu kan Suzana kan ratu horor ya. Terus kita ngelihat sekarang ini, kok kita nggak ada sosok horor lagi ya. Kita bikin si Melati ini pengen se-ikonik itu gitu. Maka keluarlah karakter si Melati seperti itu dan kita berusaha untuk mensetel Alex dan banyak sekali sih PR-nya gitu. Kalau mungkin teman-teman melihat di trailer ada tahun-tahun, ada Iya, beberapa itu tahun juga. yang ada di trailer, sebenarnya itu juga ada hubungannya sama Melati. Kenapa dari tahun-tahun tersebut kenapa dia tetap ada gitu kan, selalu muncul. Oke. Jadi di situ yang menjadi bagian dari misterinya dan juga tantangan challenge juga. Gue bilang ke Alex, Lex ini ada 3 periode waktu loh. 4 periode waktu loh, dari dia kecil sampai dia dewasa itu ada perubahan karakter yang sangat, yang menurut gua challenge ya buat seorang aktor buat ngebawain itu gitu. Jadi sampai segitunya sih kita bikin, ya memang cita-citanya ya supaya karakter Melati jadi ikon horor baru gitu untuk di film horor Indonesia, seperti itu sih. Tapi latar waktu tahun 97 tuh kesulitan nggak sih Mas bikin settingnya segala macam pas di lokasi? Jadi memang di situ kita Lost Man Melati kan memang ceritanya emang dari awal 1900 ya. 1900. Dari 1900. awal Iya. dari era 1900 dari zaman penjajahan lah ya, penjajahan Oke. Belanda, Kolonial. dan di situ tuh kita pengen memberikan kesan siapapun yang masuk ke hotel tersebut, nih jadul banget nih tempatnya nih gitu. Nah, sampai ke masa-masa modern seperti itu. Jadi pengen ngasih lihat kalau ini hotel tuh telah melalui beberapa era. Gitu kan. Oke. Gitu. Dan tetap masih ada, dan sebenarnya kenapa masih tetap ada dan hubungannya dengan orang-orang yang hilang setelah menginap di situ apa? Gitu. Oke. Flashback dikit ke latar belakang kalian berdua. Awalnya kan dari Alex jadi presenter, jadi host, dan terus Aduh, terjun ke itu industri. dulu banget. Iya, maksudnya terjun ke industri. Yang paling jadi tantangan atau sebuah perjalanan dari host ke film kan kadang ada ibaratnya ada industri yang harus diislami lagi, wadah baru lagi untuk berkreasi. Nah, Perbedaannya ini aku revisi sedikit. Sebenarnya dari aku SMA itu, aku udah ikut teater, gitu. Oke, udah ikut teater. Jadi udah ikut teater, lulus SMA, ya ikut teater ke Jogja, Semarang, terus Jakarta, Surabaya. Jadi berawal memang dari teater. Terus habis itu ada main sinetron juga. Nah, diselipin jadi presenter. diselipin ya berarti Diselipin. presenternya. Oke, Jadi oke. bukan dari presenter dulu. Jadi nyelipnya tuh ke presenter. Nah, gitu. lebih nyaman mana ketika Acting menjalani? aja. Acting aja ya. Kenapa memilih acting, Alex? Aku nggak tahu ya, mungkin karena bukan passionnya aku. Karena kalau orang tuh kalau nggak passion untuk mencoba untuk berkembang agak males ya gitu loh. Kalau kenapa acting jadi passion, karena di challenge dengan beberapa karakter yang aku harus pelajarin, ganti lagi. Nah itu menurut aku lebih challenge. Itu challenging, tapi karena itu passion, jadi aku
konsisten. Nah, untuk karakter di film ini, apa yang menjadi workshop dari Alex sendiri? Metode actingnya yang khusus atau menonton film-film dari referensi luar atau gimana? Ada si Billy sama Mike kasih referensi itu pasti. Ya Boleh tahu kan? nggak referensinya apa? Ya? Referensinya. Yang tahun 70 60 apa ya, Vampire Elvira? Ya, Tahu jadi nggak, tapi? kita pengen Apa-apa? kan kita pengen bikin yang ikonik nih. Aha. Yang ikonik dari base-nya harus Indonesia banget nih gitu Oke. kan. Jadi dia akan pakai baju Jawa ya, Kebaya. kebaya, Kebaya. kemudian Kebaya. rambutnya juga macam-macam tapi ada kombinasi sama noninya juga gitu. Karena kan sebenarnya si Melati ini ibunya Indonesia, bapaknya orang Belanda. Ibunya Indonesia, bapak orang Belanda. Ah, iya, jadi iya, nanti oke, oke. dari kita lihat desain kostumnya itu ada transisinya. Jadi dia awalnya sangat Belanda, kemudian transisi menjadi Indonesia sampai Ya. Indonesia banget. Oke. Ya. Gitu. Itu ikoniknya. Kalau inspirasi referensi aura magisnya pengen dapetin seperti Susana ya. Oke. Tapi kita mau nyiptain Indonesianya Elvira. Indonesianya Vampira, Indonesianya Morticia Adams gitu. Ngeri banget. Jadi yang elegan, Oke, elegan. cantik, nggak melulu serem, Iya, tapi iya, iya, ada iya. sesuatu gitu. Oke. Kayak dulu tuh ada film Rosemary Baby tuh aku nonton. Ya, Ada cult-nya gitu, ada semacam cult-nya, cult-nya gitu ya. gitu. Oke. Berarti kalau dari Mas Billy, ini berarti film ke 10? Ini film ke 11. Ya, Dari ya. 11 film, 7 diantaranya film horor. Sudah bersahabat sekali dengan genre ini nampaknya. 80% filmku horor sih. Iya. Kenapa, Mas? Kira-kira yang menjadi alasan dan latar Karena belakangnya? dari kecil suka horor ya. Gue dari kecil suka horor. Dari kecil suka aneh, suka nyiksa keren. binatang gitu. Enggak. Human Centipede Nyiksa gitu pas binatang. kecil nontonnya ya? Enggak. Dari kecil emang suka horor. Terus menurut gue tuh horor tuh fun banget. Iya. Karena kita kayak directly kita bisa ngasih apa ya? Ngebuat orang takut tuh seru gitu loh. Ngebuat orang jadi parno setelah nonton film kita. Ngebuat orang jerit-jeritan di bioskop tuh seru gitu. Oke. Buat gue bikin film horor seperti itu. Tapi ya nggak melabelkan diri gue sebagai sutradara horor karena gue suka genre lain kayak fantasy, science fiction. Cuman film Indonesia belum ada arah-arahnya ke sana sih. Memang tapi nggak apa-apa kalau dibilang sutradara film horor, ya I love horror movies gitu. Tapi kan maksudnya expert di situ kan memang udah melekat Karena genre-nya. 80% Karena ngerjain banyak kan horor sih. callingan produsernya banyak kan horor. Horor ya, karena taunya itu kali ya. Tapi inget nggak film yang bikin impactful horor satu dari Mas Billy? Dari kecil deh. Impactful horror itu dari kecil apa ya? It sih. It tentang badut. Iya, yang badut. Tentang Bagus badut. sih itu. Itu ngebuat gue takut sama badut sampai dewasa ya, ngeri kalau ngeliat badut. Impactful itu berarti filmnya saya percaya. Impactful itu. Alex, ada nggak satu film horor boleh atau film lain yang Ada. bikin impactful nih? Aku suka ini The Others. Oh, Ya, there's ada. Nicole Ya, Kidman. Nicole Kidman. Terus who's the Bruce Willis sama anak The kecil? Sixth Sense. The Sixth The Sense. Sixth Sense, oke. Aku justru Shyamalan. suka film horor yang tidak berhantu. Hantunya tidak berhantu. Psychological. Nah, ya. Tapi kamu takut hantu nggak? Sebenarnya. Hai, Banget. gimana ya? Aku bukannya nggak percaya atau aku bukannya percaya, tapi I'm not there untuk takut gitu, ngerti Oke. kan? Misalnya contohnya kayak tidur di rumah sendiri ya nggak apa-apa. Oke. Pergi naik motor malam-malam karena aku ada kayak aku punya villa di Bali ya, di Iya, salah iya, satu iya. tempat. Ya aku kalau naik motor mesti ngelewatin hutan-hutan atau apa ya nggak apa-apa gitu. I'm fine with that one gitu. Berani dah berarti ya. Ya. Jadi kalau misalkan dapat film genre horor seperti ini, pas di lokasi Ya kan syuting pun nggak masalah. rame. Iya rame kan. Biasanya kan ketika gue ngobrol situ sama orang yang habis film horor gitu, biasanya ada kejadian-kejadian aneh yang ya itu sebenarnya minor lah. Ada sebenarnya, Ada. tapi tidak dengan aku Oke, gitu. tapi- Ada cerita-cerita lah gitu. Oh gitu. Tapi nggak bikin parno kan? Enggak lah, Nggak enggak. parno. Oke, 5 aktris atau aktor
yang jadi favorit kalian sepanjang masa? Dari Mas Billy, Banyak gue banget. penasaran nih. Pertama, lah ya. Ya, actors. pertama ini selang-sering aja ya berarti ya. Iya, Pertama gue Johnny Depp. Wow, Johnny Depp. Gue juga Agree. suka banget lagi. Ya, terus lo. Agree aku. Emang Oke, benar? yeah. Benar. Oke. Bener Johnny Depp. Johnny Terus Depp. kalau ya kita ngomong internasional dulu ya. Meryl Streep. Meryl Streep. Iya. Oke, pasti ada itu di list ya. Iya, Meryl Streep. pastilah. Apalagi aku lihat dia di Iron Lady. 2 tuh. 3. 2 berikutnya gua suka Christina Ricci. Christina Ya. Ricci. Ya, oke. Christina Iya. Ricci. Nah, nah. Iya. Alex. Christine Hakim. Oh, Christina Hakim. Oke. Gue setuju. Christina Ricci, Christine Hakim. Gue setuju. Christina Hakim setuju. Next. Susah ya. Tadi sih Meryl Streep ya. Itu nggak boleh ya? Boleh. Nggak apa-apa, boleh, Oh, boleh, oke. boleh. Gua suka Meryl Streep. Meryl Streep, oke. Iya. Meryl Streep. Kalau satu Keempat, Alex. lagi. Tapi aku nggak bohong ya. Aku suka Brad Pitt. Oke. Dah. Brad Pitt. Aku nggak Di- bohong. I Itu think he's a emang good keren banget. actor. Iya, Gitu loh. iya, He iya, is a good actor. Iya, Fight Club keren banget. Iya. Iya. Di Fight Club, di Benjamin Button, you know, he's a good Gila. actor. Brad Pitt sih the best sih. Tapi kalau kita cuman kayak ngelompokin 5 doang tuh susah sih. Ini memang susah, Iya. makanya aku pengen tapi kepo Soalnya- doang. Iya. Kenapa? Kepo doang. Kepo doang, yang saya Sophia Loren aku suka. Sophia Loren juga suka. Iya, Tapi banget. emang ada Sophia masa-masanya sih ya Iya, kalau aktor ya, iya. jadi berbedaan. Terakhir, Iya. Mas Billy. Gue suka, I don't know, Mia Farrow. Mia Farrow. Iya. Oke. Gue suka waktu itu di Rosemary Rosemary Baby, Baby, ya. ya. Ya, itu ikonik lah ya film Iya. yang menurut gua kalau kita bahas tentang film horor yang sekarang udah banyak banget nih marak diperbincangkan kan, udah banyak diproduksi juga. Rata-rata Rosemary Baby jadi ininya tuh. Jadi reference Jadi ya. reference-nya. Oke. Iya. Nah, aku pengen bikin game sama kalian berdua tentang perhororan. Perhororan. Pertanyaan namanya Ultimate Choice. Oke. Jadi aku tanya, kalian langsung jawab beserta alasannya. Yang pertama, ini boleh jawab dua-duanya nggak apa-apa ya. Unsur gore dan jump scare adalah titik aman sutradara untuk menakut-nakuti penonton. Agree or disagree? Agree? Ya. Why? Karena, Kamu karena ya Kacamata sutradara ngagetin orang tuh lebih gampang daripada ngebuat orang paranoid I see. Paham. gitu. Kan Oke. film horor ada yang Ya, ya udah ya. gua kaget, tapi ngebuat orang lu jadi takut ke kamar mandi sendirian tuh emang effortnya lebih sulit gitu. Oke. Karena kalau ngagetin kayak Ya. dar, Itu lu lebih- kaget. ya, 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 bisa ya. pakai musik, bisa pakai apapun. Iya. Lebih works ya. Ya creating horror di mind tuh lebih sulit. Oke. Yang kedua, That is a good answer. bagus. Gue suka. Bener sih, Penjelasan bener, yang, bener. yang secara realita itu benar gitu. Nakut-nakutnya emang jump scare sih. Oke. Yang kedua, film horor Jepang jauh lebih seram dibanding film horor Thailand. Alex ya? Sama aja sih. Sama aja, Nggak sama tahu. seremnya. Sama seremnya kalau menurut aku. Punya ciri khas sendiri-sendiri gitu loh. Ya. Thailand Oke. sama Jepang, ya Oke. kan? Aku nggak tahu lebih yang mana yang serem, sama aja. Sama aja. Mm-mm. Yang ketiga, tidak ada hantu yang lebih seram dibanding Indonesia. Aku nggak Tidak setuju. ada hantu yang lebih seram. Dibanding hantu di Indonesia. It's very psychological sih menurut Iya. gue. Iya. Berarti tidak. 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 Oke. Tidak. Karena ketika lo nanya itu ke gue sebagai orang Indonesia, ya bisa. Tapi kalau secara umum sih kayaknya nggak bisa ya. Nggak bisa ya, Karena karena- kan sifatnya referensial ya. Yes. Culture-nya pun beda ya, yang Iya. dikenal dari kecil. Hmm. Oke. Yang keempat, hantu perempuan jauh lebih serem dibanding hantu laki-laki. Agree or disagree? Aku agree sih. Karena kalau perempuan dianeh-anehin gampang gitu loh. Agree sih. Agree. Coba gue pengen tahu alasan Ya dari Mas sebenarnya Billy. ini terlalu seksis ya. Maksudnya, orang kan mikir kenapa sih banyak hantu perempuan gitu kan. Bahkan kalau literatur kenapa witches yang penyihir itu adanya banyaknya populer perempuan. Perempuan. Kenapa
Ya, jadi perempuan kan cenderung lebih gampang baperan lah, apalah, sensitif lah, lala. Jadi, kalaupun mereka meninggal pasti akan lebih menyeramkan daripada laki-laki gitu kan. Kesannya seperti itu. Iya, gitu. setuju Karena banget nih. aku tuh ngerasain itu mungkin alasannya karena kita lahir dari seorang ibu gitu ya. Ibu itu bisa jadi seseorang yang sangat amat menyayangi kita sama bisa Dan menakutkan. Dan Iya, menakutkan. benar sih. Iya, iya. Benar. Dari situ kali ya. Setuju tapi Alex. Setuju? Oke. Setuju kok, setuju. Setuju. Soalnya kita juga nggak punya hantu cowok yang ikonik ya. Kalau di luar negeri kan kita ada kayak Dracula, vampire gitu-gitu. Di Iya. sini ada hantu cowoknya. Iya. Pocong aja kita nggak tahu sebenarnya cowok apa cewek. Tapi mostly Jeffrey, cowok ya. Pocong Jeffrey cowok. Oh cowok. Ya, pocong Mumun cewek. Cowok. Iya kan, bener kan? Iya, ini berarti pocong bisa cowok bisa cewek kan. Iya. Yang benar-benar oh ada yang cowok. Tuyul. Iya. Kalau Rijo, genderuwo. Oh iya, Genderuwo. genderuwo, benar. Sama ini kolor hijau ya kan bener kan dua laki-laki itu tuh ya, dua orang itu tuh kadang suka nyeremin tuh kalau misalnya yang Dia laki-lakinya. kalau ngomong ini, dua laki-laki itu ya kayak udah kayak sohipan gitu loh, baru ketemu. Enggak, gua orang sama si buta dari gua hantu aja. Oh, oke. Iya, lebih sobi kayaknya. Oke, terakhir, kalian masih nonton sinetron nggak? Enggak. Nggak usah dijawab, alasannya nggak apa-apa. Enggak. Oke, jadi terakhir, atas but not least, kenapa sih audiens kincir tuh harus nonton Lost Man Melati? Yang paling kalian pengen kasih komunikasi ke penonton tuh apa Silakan aja? Pak Billy. Aduh, lu aja. Lu aja Lek. Lek. Aduh, gue narsis banget kesannya. Oh, kalau nggak Alex aja deh kan Iya, presenter boleh, juga boleh, ya, boleh. lebih Nggak gitu keren. juga sih. Keren. Oke. Kenapa harus nonton Lost Man Melati? Yes. Karena satu, karena ada saya. Pasti juga ya. Karena ada saya. Dan yang kedua adalah Lost Man Melati ini memang bergenre horor, tetapi mempunyai banyak varian dan elemen-elemen yang tidak horor aja. Di sini cerita dramanya juga kuat, actionnya ada, thriller, misterius, dan horor. Jadi menurut saya Lost Man Melati ini sebuah film yang bisa dibilang supernatural fantasy. Keren. Terima kasih banyak. Boleh nonton. Gue bisa. Oke, sekarang. Sekarang bisa terinspirasi Boleh. dari aku yang, ya. Yang kedua, boleh dikembangin lagi dari Alex tadi. Ya, kenapa teman-teman harus nonton Lost Man Melati? Karena Lost Man Melati itu ada di mana-mana sebenarnya di sekitar kita. Pastinya tentunya kamu udah pernah punya pengalaman nginep di tempat atau penginapan yang agak-agak creepy ya. Jadi emang ini berdasarkan pengalaman mengerikan ini, gue yakin pasti orang juga bisa relate dengan hal itu. Gitu. Dan juga yang kedua, Lost Man Melati itu dikerjakan oleh Infinite Studio dan juga Catch Play, yang mana mereka itu sangat dalam proses pembuatannya mereka sangat mensupport kreatif kita, sehingga film yang kita buat tuh jadi film yang sangat secara production design benar-benar dipikirin serius gitu, dan juga menggabungkan elemen-elemen horor hantu Indonesia juga dengan gore itu sendiri. Iya. Sampai situ aja, nggak mau banyak-banyak. Karena kita takut spoiler. Yes. Film pertama dari Catch Play untuk film Indonesia. Keren banget. Yes. Terima kasih banyak Terima kasih. Alexandra, terima Thank kasih you banyak ya. Mas Billy, Iya. Christian. Semoga sehat-sehat, sukses selalu filmnya Lost Man Amin. Melati. So teman-teman semua, kalau ada yang pengen nanya-nanya sama mereka, tulis di kolom komentar Instagram mereka lah. Nggak, Mas. Nggak mau mikir soalnya. Nggak mau mikir ya. Tulis di kolom komentar. Dan kalian kalau misalkan ada request guest star untuk minggu depan, tulis juga di kolom komentar. So, Nandika pamit, Alexandra Gotaro pamit, dan juga Billy Christian pamit. Sampai bertemu di episode berikutnya guys. Bye-bye. Thank you.